besar, nanti dia akan pengeluaran itu akan melalui feses. Kemudian dibawa ke otot, akan membentuk mioglobin itu sebagai simpanan zat besi di dalam otot. Nah, kemudian target yang utama ini ada di bone marrow. Bone marrow ini atau sumsum tulang ini adalah tempat untuk proses pembentukan sel darah merah dan hemoglobin, sehingga zat besi itu akan diproses lebih lanjut. Kalau kelebihan setelah ekses, kalau kelebihan dia nanti akan disimpan. Nah, simpanan itu ya, di dalam hati membentuk apa namanya, ferritin. Ya. Di dalam hati dia akan membentuk ferritin. Kalau berlebihan maka akan disimpan dalam bentuk hemosiderin. Kemudian proses apa namanya, selanjutnya kita akan kita akan membahas bagaimana perjalanan yang melintasnya, ya. Perjalanan zat besi mulai dari makanan dia akan ke pembuluh darah, ya, diserap itu kan dia harus melintasi, ya, melintasi membran sel untuk diserap. Setelah itu masuk ke dalam sel hati. Bagaimana perjalanannya, ya, lebih detail kita akan bahas. Keseimbangan zat besi, ya, Anda bisa lihat dari sini yang berapa yang diabsorpsi ini. Kalau kita konsumsi dari zat besi itu dari makanan itu sekitar 10 mg, sekitaran itu. Kemudian dia diserap, ya, itu hanya sekitar berapa ini, 1 sampai 2, sedikit sekali, ya. Ini kemudian yang diedarkan ke dalam darah. Oke, lanjut kita ke bagaimana penyerapan yang mekanismenya. Kalau untuk apa saja yang mempengaruhi Anda sudah bahas di apa namanya, dasar ilmu gizi. Nah, sekarang Anda bayangkan ini adalah lumen usus, ya. Ini di sini adalah rongga usus atau lumen usus. Kemudian ini adalah pili-pili usus, ya. Usus itu selalu digambarkan begini. Nah, kemudian ini bagian belakang. Maka jaringan di usus itu kita sebut sebagai enterocyte, ya. Enterocyte tissue, enterocyte itu sel usus, ya. Kemudian ini bagian di bagian luar, ya. Penyerapan itu berarti dia akan melintas dari rongga usus ini, akan melintasi jaringan, ya, usus ini, kemudian dia keluar ini, kemudian akan ditangkap oleh pembuluh darah. Ini sudah masuk di aliran darah. Nah, bagaimana prosesnya? Zat besi dari makanan itu sebagian besar bentuknya adalah heme, ya. Ini yang berasal dari hewani, itu bentuknya heme. Ada juga yang dari nabati, itu biasanya bentuknya adalah feri. Ya, ini bentuknya adalah feri. Jadi feri bervalensi 3. Zat besi dari makanan ini dari bentuk feri, dia tidak bisa melintasi membran sel, ya, tidak bisa. Oleh karena itu, feri ini harus direduksi menjadi fero. Nah, jadi Fe3 dia harus direduksi menjadi fero. Siapa yang mereduksi itu? Yang mereduksi adalah asam askorbat atau apa? Vitamin C. Ya, vitamin C dia akan membantu reduksi, dan enzim ini, ya, duodenal sitokrom B, DCIDB, DCIDB atau duodenal sitokrom B. Dia akan membantu menurunkan, ya, valensi 3 menjadi valensi 2 sehingga menjadi fero. Nah,
Nah, setelah berbentuk vero, maka baru dia bisa melintasi membran usus ini masuk ke dalam jaringan usus. Nah, ketika proses melintas ini, dia dibantu oleh ini apa namanya diferik metal transporter 1. Ya. Di apa namanya? Jadi suatu enzim ya, atau ini protein transport. Kalau enzim ini yang duodenal cytochrome B ini ya. Ini adalah satu enzim yang mereduksi. Sedangkan DMT1 adalah protein transport. Nah, dia akan membantu vero masuk ke dalam jaringan usus. Ya. Masuk. Nah, setelah dia masuk ya masih dalam bentuk vero, kemudian ini akan diubah lagi menjadi feri. Nah, feri kemudian disimpan, dia akan berinkorporasi ya, dengan protein maka menjadi ferritin. Nah, ferritin kemudian dia akan dilepas dalam bentuk vero lagi supaya dia bisa melintasi membran basolateral di bagian luar. Nah, ketika dia dari feri menjadi apa namanya vero, nah, ini apa namanya baru bisa ditangkap oleh protein transport yang disebut ferroportin atau iron regulation tipe 1. Iron regulation tipe 1. Jadi suatu protein transport. Baru setelah itu dia keluar. Nah, ketika dia berada di dalam tubuh, di dalam darah, maka vero itu harus diubah menjadi feri. Ya, harus diubah menjadi feri. Karena di dalam darah itu selalu bentuknya itu feri. Ingat ya, di dalam darah zat besi itu berbentuk feri. Kata kunci dari metabolisme zat besi itu adalah perubahan zat besi dari feri menjadi vero atau vero menjadi feri kembali. Dia bisa melintasi sel hanya dalam bentuk vero. Ya, hanya dalam bentuk vero. Sehingga kalau dia berbentuk feri, mau melintasi sel, maka dia harus direduksi menjadi vero. Ini. Sehingga dari makanan, dia akan direduksi oleh duodenal cytochrome B, dibantu oleh ascorbic acid, menjadi vero, baru kemudian dia masuk. Itu dibantu oleh protein transport yang disebut dengan dimetal apa namanya transporter atau namanya protein transport khusus untuk zat besi. Di metal itu maksudnya metal yang bervalensi 2. Begitupun ketika dia keluar, kalau dia berada dalam dari feri, dia akan menjadi vero kembali, baru dia bisa keluar. Ya, dia bisa melintasi membran bagian belakang dari atau membran luar ya, membran luar usus. Ya. Ketika melintas juga harus dibantu oleh protein transport yang disebut ferroportin atau iron regulation tipe 1. Nah, ketika masuk ke dalam darah, dia harus kembali menjadi feri. Nah, dari vero menjadi feri itu ada yang mengubah atau melibatkan kerja enzim feroksidase yang disebut hepaistin. Nah, ini ya hepaistin. Jadi hepaistin ini adalah untuk mengoksidasi, maka disebut sebagai feroksidasi karena mengoksidasi vero. Kan disebut feroksidase. Hepaistin ini bisa bekerja kalau dia ada dibantu oleh kofaktor CU. Jadi hepaistin ini kerjanya tergantung adanya keberadaan CU. Oke. Ini ya.
Ini kalau zat besi yang berasal dari makanan yang bentuknya itu non-heme. Sedangkan kalau zat besi heme, nih ya, jalurnya beda lagi. Zat besi heme dia akan serap secara utuh, intact. Heme masuk menjadi heme. Ini dibantu oleh enzim juga, protein transport juga yang disebut sebagai CP1. Ya. Ini adalah nama transporter ya, protein transport yang bisa membantu heme yang masuk ke dalam dinding usus. Yang baru kemudian dari heme baru dipecah lagi, maka dioksidinasi menjadi peri. Peri kemudian dia akan inkorporasi menjadi ferritin. Ferritin dia baru dibongkar lagi, dia menjadi ferro kembali. Kemudian dia baru bisa melintasi membran usus bagian luar yang masuk ke pembuluh darah. Ini adalah proses absorpsi zat besi. Okay. Nah, ini penjelasannya, ya. Penjelasannya dari yang Muhammad gambar tadi ya. Non-heme iron appear primarily in the ferric state in the gut and reduce to ferrous state. Jadi zat besi di dalam tubuh itu prinsipnya ada dua kondisi dalam dua keadaan tereduksi ferro maupun teroksidasi ferri. Nah, tinggal nanti kalau mau melintasi sel maka dia harus dalam keadaan tereduksi ferro, berada di dalam darah. Ketika sudah lepas dan berhasil melintasi sel, maka dia berada di sirkulasi, kembali diubah menjadi ferri. Nah, ini enzim-enzim yang terlibat tadi ya, duodenal sitokrompin, itu enzim yang mereduksi ya. In the duodenum, this reduction is carried primarily by duodenal sitokrompin, ya, DCYTP. Ini sebuah protein ya yang dia pereduksi yang dikode oleh suatu gen ya, gen yang mengkode namanya ini CIPFD1. Oke, ini saya kira enggak ini ya. Yang penting Anda tahu bahwa enzim ini yang bekerja. Nah, atau juga oleh ascorbic acid. Nah, sementara kalau lebih detail lagi, ferro ini telah masuk ke dalam duodenal enterocyte, artinya dalam sel. Ya. Ini duodenal itu maksudnya kan bagian duodenum ya. Enterocyte adalah jaringannya atau selnya namanya. Nah, ini divalent metal transporter satu tadi DMT. Jadi ini sebenarnya penjelasan dari gambar. Itu Anda baca sendiri. Nah, ini pun dari versi gambar yang lain pun juga bisa digambarkan yang sama. Kalau heme iron dia masuk ada heme transporter. Heme transporternya tadi ya ada di gambar itu lebih apa nama dari transporternya, baru kemudian masuk ke ferritin. Dan kalau non heme iron kan sudah jelas ya. Nah, oke. Ini yang lebih perlu untuk ditekankan lagi bahwa zat besi non-heme dari makanan melintasi membran breast border atau enterocyte setelah direduksi dulu ya. Ini penekanan lagi ya. Sedangkan dari ferri menjadi ferro itu oleh duodenal sitokrompin, satu enzim
Feri reduktase. Kalau dia bekerja untuk mereduksi, namanya feri reduktase karena dia mereduksi feri. Tetapi kalau dia mengoksidasi dari fero, maka disebut feroksidase, ferooksidase, kan gitu. Nah, sekarang kalau ini terjadi di dalam sel hati, ya, aptik, entah itu sel hati maupun di dalam sumsum tulang itu, maka proses itu disebut aptik. Jadi suatu zat gizi masuk ke dalam sel target atau jaringan, itu yang kita sebut sebagai seluler aptik. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, tadi kalau kita lihat bahwa ini kan zat besi yang sudah diserap, ini kan, yang sudah diserap itu akan ditangkap di dalam pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah itu kan akan ditangkap oleh transferin. Ya. Transferin adalah suatu protein. Ini tadi lebih jelas. Ini ya, transferin. Transferin ini adalah suatu protein yang bisa mengikat feri. Dan feri itu kerjanya dia punya dua sisi pengikat, sehingga satu transferin atau protein transport, satu transferin itu akan bisa mengikat dua feri. Disebut ikatan transferin dan zat besi itu disebut diferik transferin. Ya. Nah, dalam penyerapan zat besi itu ada hormon yang bekerja untuk mengontrol penyerapan zat besi. Hormon itu disebut hepsidin. Hepsidin suatu hormon yang dihasilkan oleh liver. Hormon ini kerjanya adalah menghambat kerja ferroportin. Nah, ini sehingga ini bisa mengontrol. Padahal ferroportin tadi adalah protein transport, ya, protein yang bisa mengeluarkan, yang mengikat ferro dari dalam sel keluar ke pembuluh darah. Kalau kerja ferroportin ini dihambat oleh hepsidin, maka zat besi itu tidak bisa diserap, kan gitu ya, atau penyerapannya berkurang. Nah, kapan hepsidin ini bekerja? Hepsidin bekerja jika asupan asupan zat besi terlalu tinggi, berlebihan. Oleh karena itu, kalau kita itu konsumsi zat besi yang berlebihan, maka ya penyerapannya juga akan dikontrol oleh hepsidin, ya, tidak terlalu banyak. Jadi sehingga keseimbangan zat besi itu akan tetap terjaga, jadi tidak berlebihan zat besi, kan gitu. Tetapi pada saat kita kekurangan zat besi, hepsidin tidak bekerja. Hepsidin dia tidak akan menghambat, dia akan lepas. Ya. Sehingga ferroportin bisa bekerja seefektif mungkin untuk mengikat ferro agar bisa keluar dari basolateral, ya, dari usus endodelium. Begitu ya. Ini penyerapan zat besi itu dikontrol oleh hormon hepsidin yang dihasilkan oleh liver. Nah, sekarang kita kembali. Kalau tadi transferin, ya, transferin bond FA aptik, gitu, maksudnya ada apa? Kalau digambarkan transferin itu ini yang putih-putih ini, dia mengikat dua FA, ini kan kayak telinga, kayak panda, kayak ada telinganya, itu maksudnya ini adalah transferinnya, yang telinga dua ini adalah FA-nya, jadi mengikat dua. Ya. Nah, ini yang akan beredar di dalam darah kan berarti transferin yang sudah mengikat FAI beredar di dalam darah. Kemudian dia akan dibawa ke sel. Nah, entah ini sel hati ataukah sel kalau di dalam sel hati maka dia akan disimpan menjadi mitin. Kalau dia dibawa ke sumsum tulang maka dia akan
nanti akan masuk ya aktif ke dalam sistem tulang, akan diproses lebih lanjut untuk ke pembentuk hemoglobin kan gitu. Nah, sekarang kita fokus di sel ini. Sel ini adalah sel hati. Ya. Sel hati di dalam permukaan sel hati itu ada reseptor. Nah ini ya, seperti huruf Y, ada tangan dua mau nangkap. Reseptor yang berada di permukaan sel hati transferrin reseptor. TF itu singkatan dari transferrin reseptor. Nah, ini yang di permukaan sel itu disebut sebagai transferin tipe 1. Nah, transferin reseptor tipe 1. Kerja dari transferin reseptor ini dia akan menangkap transferin kan ini lihat, kemudian dibawa masuk ke dalam sel. Nah, ini adalah endosoma. Masuk ya, transferin yang sudah reseptor ini masuk, kemudian dia akan masuk ya, tangannya akan dimasukkan ke dalam endosoma, kemudian Fe-nya akan dilepas. Lihat ya, Fe-nya akan dilepas. Nah, Fe yang berasal di sini tadi kan bentuknya ferritin, bentuknya ferri ya, karena dia dibawa oleh transferin karena dari saluran darah, dari aliran darah sirkulasi itu Fe selalu dalam bentuk ferri. Maka dia disebut diferik ya, transferin. Kemudian ferri akan dilepas di sini di endosom. Oke. Setelah itu masuk, begitu sudah Fe dilepas, maka reseptor ini akan kembali naik ke permukaan sel kembali. Dia akan menunggu lagi kalau ada transferin yang lewat, yang mendekat. Transferin yang ini akan ditangkap lagi, akan dimasukkan lagi, sampai akan dilepas di sini. Gitu ya di dalam endosom. Nah, begitu dia di dalam endosom, maka dia akan diproses lagi. Prosesnya ini adalah untuk dikeluarkan lagi ya di sini, kemudian dia akan diutilisasi, ya, dia akan supaya membentuk ferritin. Ini karena di dalam sel ferritin. Jadi ferritin ini terbentuk di dalam sel hati sebagai simpanan, storage. Nah, tadi di dalam usus halus, di dalam usus duodenal, tadi kan juga ada ferritin. Tapi itu bukan sebagai simpanan. Yang sebagai simpanan itu kalau ferritin yang dibentuk di dalam hati. Kalau ferritin yang ada di dalam usus itu sebagai istilahnya singgahan ya, persinggahan Fe itu untuk antri untuk dikeluarkan ya, untuk diserap itu sedikit-sedikit. Nah, untuk storage-nya ada di sel hati. Ketika dia harus keluar keluar masuk dari endosom menuju ke sitosol, kan di dalam sel ini kan bagian luar ini kan sitosol ya. Ini juga dia harus bentuknya ferro, lihat nih, dari ferri menjadi ferro. Siapa yang bekerja? Ini bekerja adalah STEAP ini. STEAP itu singkatan 6 transmembran epithelial antigen of prostate protein family member 3. Nah, ini ini sudah seluler ya, molekuler. Yang penting Anda ya tahu perjalanannya dari F ini dia endosom, kemudian untuk dibawa ke sel hati ini untuk disimpan atau diutilisasi nanti masuk ke mitokondria. Gitu. Nah, ketika
apa namanya, storage ini sudah terbentuk ya, saat kita itu kekurangan asupan zat besi dari makanan, maka Fa yang tersimpan di dalam ferritin di dalam hati ini kan harus dibongkar, membongkar ini. Untuk membongkar itu untuk dirilis atau dilepas ya, pembongkaran ferritin ini akan dilepas di mana? Dilepas ke darah lagi. Nah, berarti dia harus keluar, zat besi ini harus keluar ke pembuluh darah lagi, ke aliran darah. Maka dia harus melintasi membran sel hati lagi kan, maka dia harus dibentuk menjadi fero kembali, dari ferritin menjadi fero, karena fero itu yang bisa melintasi. Nah, ini kalau dia keluar. Ketika dia keluar, maka dibantu oleh sitokrom juga. Yang ini berarti dia mereduksi dari sitokrom B, ya, apa namanya, sitokrom B itu selalu dia sifatnya mereduksi dari feri menjadi fero. Nah, kalau yang bekerja di dalam sel hati, sitokromnya adalah sitokrom 8 ini, sitokrom 8. Nah, protein yang mengeluarkan zat besi dari dalam sel menuju ke luar ini adalah juga DMT, karena dia harus mereduksi ya, dalam bentuk ini kan dia DMT1 juga, atau kalau nggak ada DMT1 bisa berupa zinc transporter atau ZIP 8 maupun ZIP 14. ZIP adalah protein yang mentransport zinc. Tapi kalau zincnya tidak ada, maka dia bisa juga untuk mentransport Fe. Jadi kenapa antara Fe dan zinc itu interaksinya sangat tinggi, karena dia bisa bekerja oleh protein yang sama, atau bisa digandeng oleh proteinnya, gitu ya. Transferin itu juga bisa menggandeng zinc. Jadi uniknya antara ZM dan Fe. Oke, sudah masuk. Nah, setelah masuk ke dalam sel tadi, uptake iron enter itu menjadi suatu pool ya yang labil, yang disebut labil iron pool, masuk yang satu sebelum dia menjadi simpanan yang stabil dalam bentuk ferritin, maka dalam bentuk labilnya itu labil iron pool, LIP. LIP is defined as pool of iron complex with low affinity, karena dia punya affinity-nya yang rendah, daya ikatnya rendah sehingga mudah untuk dipecah. Nah, saat ini sudah juga teridentifikasi glutathione sebagai the dominant component of this pool. Jadi pool labil iron pool ini juga di situ di dalamnya ada glutathione. Jadi sama tadi ini prosesnya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan mulai dari intestinal, ya, kemudian dia harus melintasi membran intestinal masuk ke aliran darah, kan gini ya. Nah, di aliran darah ini dia berikatan dengan transferin, lalu transferin ini dia akan masuk ya diikat oleh atau ditangkap oleh transferin reseptor. Transferin reseptor masuk. Nah, di dalam bone marrow nanti dia akan diproses menjadi sel darah merah kan, eritrosit. Nah, kalau di dalam hati dia akan disimpan. Nah, kalau di dalam bone marrow terjadi recycling of iron,
dari red blood cell itu kan dia punya umur paruh ya, yang dia akan pecah dalam usia 90 sampai 120 hari. Nah, proses itu terjadi di dalam bone marrow, recycling itu terjadi di dalam tubuh kita. Nah, kemudian hasil pemecahan itu akan dibawa ke bone marrow lagi. Nah, di bone marrow ini kemudian akan diproses. Nah, sekarang bagaimana proses pembentukan eritrosit? Jadi zat besi sekarang zat besi yang dibawa ke bone marrow. Nah, di dalam sumsum tulang, zat besi ini kan juga diikat ya oleh transferin reseptor ya, kemudian masuk ke dalam ini, di dalam sumsum tulang dia akan diproses ya menjadi sel puncak atau stem sel darah merah, kan disebut sebagai eritroid progenitor. Eritroid progenitor ini ada stem selnya calon sel darah merah. Nanti dia akan proses menjadi sel darah merah eritrosit. Nah, selain itu nanti juga di dalam eritrosit ya itu ada hemoglobin. Nah, produksi hemoglobin. Nah, bagaimana proses hemoglobin? Pembentukan hemoglobin. Ini rangkuman juga ya, sama seperti penjelasannya, ini cuma lebih dirangkum lagi ya. Sekarang kita masuk ke proses pembentukan hemoglobin. Nah, protein protein pengikat ya, penangkap ya, reseptor yang ada di dalam di permukaan sel. Tadi kan dia sudah menangkap transferin yang berisi yang mengikat Fe, dia akan masuk, kemudian Fe-nya itu selanjutnya akan digunakan ya, untuk membentuk hemoglobin ya, atau dia akan untuk eritrosit dulu. Di dalam eritrosit itu ada hemoglobin eritrosit, dia maka Fe-nya itu akan ditangkap menjadi eritroid progenitor. Nah, itu menjadi eritrosit. Nah, sekarang kita lihat adalah proses sintesis heme. Proses sintesis heme ini terjadi awalnya itu di mitokondria. Anda lihat di sini adalah gambar mitokondria. Mitokondria ya. Yang di sini ada sitosol. Nah, proses pembentukan hemoglobin itu heme ya, ini melintasi ya, dari berawal di mitokondria kemudian keluar dari mitokondria, proses terjadi secara anaerobik di sitosol, kemudian dia masuk kembali ke mitokondria. Dan Fe ini hanya bekerja pada proses terakhir. Nah, proses awalnya apa? Pembentukan heme. Di dalam mitokondria ini kan juga terjadi proses TCA cycle. Nah, salah satu hasil pemecahan karbohidrat yang glukosa ini adalah suksinil-CoA. Ingat ya, suksinil-CoA adalah suatu hasil pemecahan glukosa ya, di dalam mitokondria dalam TCA cycle. Nah, suksinil-CoA dia akan bereaksi dengan glisin itu karena kerja enzim alpha levulinic acid sintase untuk membentuk asam alpha levulinik atau disingkat ALA. ALA itu aminolevulinic acid. Nah, kemudian ALA akan diubah lagi ya, akan diubah menjadi PBG, porpobilinogen. Yang mengubah dari ALA menjadi porpobilinogen itu adalah ALA dihidratase. Kalau yang ini sintase karena mensintesis ALA. Ini terjadi proses reaksi dihidratase ya oleh enzim ALA dihidratase menjadi
porfobilinogen. Maka aldehidratase ini juga disebut sebagai porfobilinogen sintase. Paham ya, sintase itu artinya yang disintesis. Nah, kemudian proses berlanjut ya, ketika sudah menjadi coproporfirinogen, dia akan masuk lagi ya ke dalam mitokondria. Dan terakhir terjadi pembentukan protoporfirin 9. Nah, setelah dari step terakhir pembentukan HIM, itulah baru Fe diikat ya, oleh ferrokelatase. Ferrokelatase adalah enzim yang mengikat pada proses pembentukan HIM di dalam mitokondria. Ini adalah proses. Nah, kalian kalau mau belajar ini ya, Ibu sudah pernah mengirimkan link YouTube ini ya, Ibu cari ya. Kalian juga bisa ini link YouTube ini gizi. Nah, ini Ibu ada channel YouTube yang isinya ya tentang metabolisme zat gizi. Nah, ini kalau mau lihat zat besi ini ada dua, ini zat besi maupun zinc ada di sini. Nah, itu share ya. Ini metabolisme zat besi, iron balance in body. Ini bisa kita. Begitu juga zinc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tubuh zat besi itu ada dalam 3 jalur. Oke. Jadi kalian bisa yang dengarkan sendiri ya. Digunakan oleh tubuh secara langsung. Kemudian yang kedua itu zat besi yang ditransport atau zat besi yang ada di dalam darah. Dan yang ketiga adalah zat besi simpanan. Ibu kirim aja ya linknya. Kalian dengarkan dari situ. Yang ketiga ini kita akan membahas tentang Ibu buat ketika masa pandemi kemarin. Jika kalian bisa memanfaatkan jadi ibu kirim, kalian nanti bisa cari sendiri, kalian dengarkan sendiri. Jadi ibu tidak perlu mengulang. Untuk zinc juga. Cari sendiri nanti ya. Ini linknya. Oh, ibu share di grup ini aja ya. Ya. Oke. Nah, Anda bisa lanjutkan dengan dengarkan ya, sama aja Ibu Mbak ngomong di sini maupun ngomong yang di YouTube, silakan didengarkan. Sampai di sini ya teman kita. Dulu kalian sudah ini belum? Karena Ibu ada nguji nih, ada jadwal nguji.
Sudah absen belum? Belum ya? Oke. Nanti silakan Anda buka pelang gizi, ya. Nanti silakan dicermati. Gitu. Metabolisme servisi mikro kelas apa? A ya? Kalian kelas A. Ini tanggal berapa? 4 ya. Ibu share di grup aja ya.